tampil memukau di bawah mistar gawang, Lionel Messi dan Luis Suarez dibuat frustasi. Benarkah sang mega bintang tinggalkan lapangan sebelum pertandingan selesai? Kabar baik, bintang timnas Jepang kembali absen dari latihan. Benarkah sang pemain kembali alami cedera? Ketua Umum PSSI Erick Thohir dibuat salut. Semangat tempur Jordi Amat di Piala Asia 2023 terus tuai pujian positif. Belak-belakan, begini alasan Bung Toel yang disebut sering kritisi Coach Sintayong di kepelatihan timnas Indonesia. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini, hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Pengamat sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel menjadi sorotan karena sering mengkritisi timnas Indonesia asuhan Coach Sintayong. Timnas Indonesia saat ini berjuang di Piala Asia 2023. Skuad Garuda berhasil meraih satu kemenangan melawan timnas Vietnam dengan skor akhir 1-0. Berkat kemenangan itu, kans timnas merah putih untuk lolos ke babak 16 besar semakin terbuka lebar. Walau begitu, Bung Toel masih belum puas dengan permainan dari Coach Sintayong. Bahkan ia menyinggung Coach Sintayong baru menang sekali lawan timnas Vietnam setelah 4 kali mengalami kekalahan. Meski sering mengkritisi performa timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong, Bung Toel lalu menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membenci skuad Garuda. Kalau timnas menang, suka sama timnas itu bukan pertanyaan, bukan perdebatan, apalagi buat orang yang pernah melayani sepak bola di PSSI. Ucap Bung Toel dikutip dari kanal YouTube Sport TV Indonesia. Cinta, suka, makanya ada yang bilang kalau pernah melayani PSSI itu tidak mungkin benci. Memang tidak akan benci, bahkan kita gemas, kesal sama keburukan sama keluar dari teks itu iya. Tapi kalau benci, saya pikir tidak ada. Kalau cinta timnas ngapain ditanya, itu kan harga mati, embuh Bung Toel. Lebih lanjut, Bung Toel menegaskan selama ini hanya mengkritisi Coach Sintayong, bahkan ia tidak ingin menyalahkan pemain. Saya tidak mengkritisi pemain, catat saja. Yang saya selalu kritisi adalah Coach Sintayong karena dia yang bertanggung jawab terhadap performa tim, tegas Bung Toel. Calon pemain timnas Indonesia Martin Paes tampil cemerlang saat FC Dallas sukses mengalahkan Inter Miami yang diperkuat langsung oleh Lionel Messi dan Luis Suarez dalam pertandingan uji coba Selasa 23 Januari 2024. FC Dallas menghadapi Inter Miami dalam pertandingan uji coba di Stadion Toyota. Dalam pertandingan ini, FC Dallas menurunkan calon kiper timnas Indonesia Martin Paes langsung sebagai starter. Sementara itu, Inter Miami langsung menurunkan paket 4 serangkai ex-Barcelona, yaitu Lionel Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba. Meski menurunkan pemain terbaiknya, Inter Miami tak mampu mengalahkan FC Dallas. Dallas berhasil memenangkan pertandingan ini dengan skor akhir 1-0 lewat gol sematawayang yang dicetak Jesus Ferreira pada menit ketiga. Usai kebobolan, Inter Miami lebih meningkatkan intensitas serangan, namun gempuran Messi DKK berhasil digagalkan oleh Martin Paes yang tampil gemilang di bawah mistar gawang FC Dallas. Bukti penampilan gemilang Martin Paes salah satunya ditunjukkan saat momen dirinya 2 kali berturut-turut memblok tembakan Lionel Messi. Pertama, sontekan Lionel Messi ke sudut kiri gawang yang berhasil ditepis Martin Paes dan menghasilkan sepak pojok. Sepak pojok itu diambil lagi oleh sang mega bintang Argentina Lionel Messi. Ia langsung mengarahkan bola ke gawang Martin Paes, tetapi Martin Paes lagi-lagi mampu membendung tendangan Messi dan membuat bolanya keluar. Bukan hanya Messi yang dibuat gigit jari, penyerang anyar Inter Miami Luis Suarez juga dibuat frustasi oleh Martin Paes. Hingga akhirnya pertandingan skor tidak berubah. FC Dallas menang 1-0 atas Inter Miami. Sebelum pertandingan berakhir atau pada menit ke-87 diketahui Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets, dan Jordi Alba tampak meninggalkan lapangan lebih dulu untuk alasan keamanan. Kabar berikutnya datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang diketahui akui kagum dengan salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Jordi Amat. Ya, Erick Thohir secara terbuka memberikan pujian terhadap daya juang Jordi Amat yang tetap ngotot ingin bermain di timnas Indonesia versus Jepang pada laga Piala Asia 2023 di tengah kondisinya yang alami cedera.
Jordi Amat mengalami patah tulang kecil usai disikut pemain Vietnam pada laga kedua Piala Asia 2023. Walau demikian, Jordi Amat sudah menegaskan tekadnya untuk bisa bermain pada laga terakhir fase grup melawan timnas Jepang. Ya, itulah yang namanya patriotisme. Itu yang saya bilang, jangan pernah membedakan mana pemain di Liga Indonesia, mana pemain yang di luar negeri. Jangan bedakan suku, agama, dan lahir di mana. Inilah yang namanya membangun tim, sebuah kesatuan kebersamaan yang bisa menghasilkan hal yang baik. Siapapun yang ingin membela tim merah putih, itulah Indonesia. Nah, saya berharap dan tentu nilai-nilai yang disampaikan Jordi Amat ini bisa mengalir ke semua pemain, ucap Erick Thohir di Jakarta, Senin 22 Januari 2024. Erick Thohir kemudian menyoroti perjuangan dan pengorbanan para pemain sejak akhir tahun. Di saat banyak orang berlibur, Erick Thohir berterima kasih kepada para pemain karena mau menghabiskan waktu untuk mengikuti pemusatan latihan demi persiapan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Jadi terima kasih kepada Jordi, terima kasih kepada semua pemain yang mau mengorbankan kemarin liburannya untuk fokus di timnas. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga pemain yang melepas pemain untuk bekerja, berlatih, yang harusnya pemain sama keluarga liburan tapi mereka mau membawa tim merah putih, kata Erick Thohir. Saya ucapkan terima kasih kepada keluarga pemain yang melepas pemain untuk bekerja, berlatih, yang harusnya pemain sama keluarga liburan tapi mereka mau membawa tim merah putih, kata Erick Thohir. Pemain bintang timnas Jepang Kaoru Mitoma kembali terancam absen saat melawan timnas Indonesia di laga terakhir grup D Piala Asia 2023. Sebagai informasi, Kaoru Mitoma sebelumnya dikabarkan memang mengalami cedera. Hal tersebut pula yang mendasari Mitoma absen di dua laga awal Piala Asia 2023. Tanpa Mitoma, Jepang tampil kurang meyakinkan. Tim asuhan Hajime meraih kemenangan 4-2 kala melawan Vietnam, namun Jepang lalu tumbang dari Irak dengan skor akhir 1-2. Namun belum lama ini kabar baik diperoleh Jepang. Mitoma telah mulai kembali mengikuti latihan tim yang terlaksana pada 20 Januari 2024 kemarin. Hanya saja kabar baik tersebut tak bertahan lama. Mitoma lagi-lagi harus absen dalam latihan timnas Jepang pada 22 Januari 2024 kemarin. Dilansir bolasupport.com dari Nikkan Sport, Mitoma memilih tetap berada di hotel untuk pemulihan. Nikkan Sport lalu menilai peluang Mitoma tampil melawan timnas Indonesia sangat kecil. 2 hari sebelum pertandingan, Mitoma tidak mengikuti latihan umum dan harus menyesuaikan diri di hotel, sehingga sangat kecil kemungkinan ia bisa bermain pada pertandingan melawan Indonesia, tulis Nikkan Sport. Hal ini membuat Nikkan Sport khawatir dengan nasib timnas Jepang. Pasalnya kualitas Mitoma kini sangat dibutuhkan timnas Jepang. Seperti yang diketahui, Jepang wajib meraih poin dari Indonesia bila ingin memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Duel antara timnas Indonesia versus timnas Jepang sendiri dijadwalkan terlaksana pada tanggal 24 Januari 2024. Jepang memiliki performa yang lemah di kedua pertandingan dan tidak mampu mengatasi serangan lawan, dan harapan bahwa Mitoma akan menjadi kekuatan tambahan, namun segalanya menjadi tidak pasti, jelas Nikkan Sport. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim merah putih di channel ini dan salam olahraga.